Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Afrah Amanatullah Yusuf Kune, mahasiswa IKT kelas B semester 5 dari YIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 233042016. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Madzhab Tafsir dengan judul Aliran Tafsir Modernis. Selamat mendengarkan. Aliran modernis dimulai pada akhir abad 19 hingga awal abad 20. Berakar dari gerakan pembaharuan intelektual Islam di Mesir dan juga India. Tafsir modernis bukan sekedar metode, melainkan sebuah gerakan pemikiran yang berusaha mengintegrasikan wahyu ilahi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sekaligus membebaskan umat dari stagnansi berpikir. Tujuan utama tafsir modernis ialah menjawab tantangan zaman, mengupayakan agar pesan Al-Quran tetap fungsional dalam menjawab problematika sosial, politik, dan teknologi yang tidak ditemukan pada masa klasik. Kemudian, dekonstruksi taklid, mendorong ijtihad dan membebaskan pemikiran umat dari keterikatan buta pada pendapat ulama terdahulu yang mungkin sudah tidak relevan konteksnya. Selanjutnya, purifikasi teks, membersihkan literatur tafsir dari unsur Israiliyat dan hadis-hadis lemah yang seringkali mengaburkan pesan orisinal wahyu. Nah, selanjutnya kita masuk pada karakteristik utama, objektivitas dan sains. Karakteristik utama dari tafsir modernis pertama ialah metode ilmiah, menggunakan pisau bedah ilmu pengetahuan modern seperti sosiologi, psikologi, dan sains alam sebagai alat bantu interpretasi. Kemudian, karakteristik yang kedua ialah objektivitas penafsiran, berusaha mencari kebenaran objektif yang didukung oleh data-data faktual dari fenomena alam dan sosial. Yang ketiga, fokus pada substansi, lebih menekan pada nilai-nilai universal Al-Quran seperti keadilan dan kebelasan daripada sekedar penjelasan literal yang kaku. Mufasir modernis memandang bahwa kebenaran wahyu tidak akan pernah bertentangan dengan kebenaran ilmiah yang telah terbukti secara empiris. Selanjutnya, metode penafsiran dari aliran tafsir modernis ialah adabi ijtimai dan maudu'i. Mufasir modernis mempopulerkan dua pendekatan utama yang mengubah wajah studi Al-Quran secara drastis. Yang pertama ialah tafsir adabi ijtimai, corak sastra kemasyarakatan yang menggabungkan keindahan bahasa Al-Quran dengan solusi atau atas isu-isu sosial yang dihadapi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tafsir maudu'i atau tematik, metode mengumpulkan ayat-ayat dengan tema yang sama untuk dianalisis secara komprehensif guna mendapatkan pandangan Al-Quran yang utuh tentang suatu topik. Metode maudu'i yang dianggap paling efektif dalam merumuskan konsep Al-Quran mengenai isu spesifik seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, atau sistem ekonomi. Tafsir modernis juga mengeksplorasi kedalaman teks, pendekatan melanjutkan hermeneutika dan tafsir ilmi. Selain metode standar, aliran modernis juga merambah ke wilayah yang lebih kontroversial, namun progresif, seperti hermeneutika yang meminjam teori interpretasi teks barat untuk memahami makna kontekstual, dan tafsir ilmi yang secara spesifik mencari korelasi antara ayat-ayat kauniyah dengan penemuan astronomi, biologi, dan fisika terkini. Selanjutnya, siapakah tokoh sentral dan mahakarya modernis? Ialah diantaranya ada Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Tafsir yang terkenalnya ialah tafsir Al-Manar, karya monumental yang menjadi tonggak awal gerakan pembaruan tafsir, menekankan rasionalitas dan perbaikan sosial. Salah satu contoh tafsirnya ialah saya bacakan pada surah Al-Baqarah ayat 164 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit, yaitu air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan yang dia sebarkan di bumi itu segala macam jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang menggunakan akal. Penafsiran Al-Manar, Muhammad Rashid Ridho, murid dari Muhammad Abduh, menafsirkan ayat ini secara mendalam, menunjukkan bagaimana fenomena alam seperti penciptaan langit bumi, hujan, angin, dan kapal-kapal adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat dipahami oleh akal manusia, menghubungkan ayat dengan ilmu pengetahuan, dan mengajak umat Islam untuk kembali pada Al-Quran sebagai sumber pedoman hidup, bukan hanya teoritis. Sedikit saya paparkan mengenai ciri khas tafsir Al-Manar, yaitu corak modern, menghubungkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan realitas sosial masa kini.
Kemudian fokus sosial atau ijtimai, mengajak umat Islam untuk bangkit dari kemunduran dan menjadikan Al-Quran sebagai landasan pembinaan sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, penggunaan akal atau rasionalitas, mendorong penggunaan akal untuk memahami ayat-ayat Al-Quran untuk menolak taklid buta. Selanjutnya kita beralih kepada tokoh sentral Syekh Ahmad Al-Maraghi. Yang sudah terkenal ialah Tafsir Al-Maraghi. Dikenal karena penyusunannya yang sangat sistematis, analitis, dan mudah dicerna oleh kalangan terpelajar modern. Kemudian yang ketiga, ada Said Qutb. Nama tafsirnya Fi Zilal Al-Quran, memberikan penekanan kuat pada dimensi emosional dan sosio-historis ayat dalam bingkai pergerakan Islam. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan utama dari aliran tafsir modernis, ialah dinamis dan sistematis. Ya, sudah saya sentil juga sedikit di contoh-contoh tafsir yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi kalau kelebihan utama aliran tafsir modernis ialah dinamis dan sistematis. Mengapa tafsir modernis begitu penting? Yang pertama, relevansi yang hidup. Tafsir ini bersifat dinamis dan selalu berusaha menghubungkan teks suci dengan kebutuhan praktis umat Islam di masa sekarang. Kemudian, pemahaman yang utuh. Penggunaan metode tematik atau maudu'i memastikan bahwa pembaca mendapatkan perspektif yang menyeluruh, bukan sekedar potongan ayat. Yang ketiga, kejernihan sumber. Kritisisme terhadap Israiliyat memastikan bahwa umat kembali kepada kemurnian ajaran Islam tanpa distorsi legenda yang tidak berdasar. Kemudian, selanjutnya, aksesibilitas dan integrasi ilmiah. Salah satu pencapaian terbesar dari aliran ini adalah mendobrak dinding eksklusivitas tafsir yang sebelumnya hanya bisa dinikmati oleh pakar bahasa Arab tingkat tinggi. Bahasa yang mudah dipahami, penyajian tafsir dengan bahasa yang ringkas dan lugas membuatnya dapat diakses oleh masyarakat umum dan akademisi non-agama. Kemudian yang kedua, pendekatan interdisipliner, mengintegrasikan filsafat dan sains untuk memperkaya makna ayat-ayat dalam semesta, menjadikan iman lebih rasional. Selanjutnya, keterbatasan dari aliran tafsir modernis, yaitu tantangan intelektual. Yang pertama, risiko subjektivitas. Kebebasan berpikir yang terlalu luas dapat menggiring pada penafsiran yang bias oleh ideologi tertentu atau menyimpang dari ijma ulama. Yang kedua, pengabaian konteks historis. Fokus yang berlebihan pada relevansi masa kini terkadang membuat mufasir kurang mendalami asbabun nuzul dan latar belakang sejarah asli ayat tersebut. Yang ketiga, kritik metodologi barat. Penggunaan alat analisis seperti hermeneutika barat sering dipertanyakan validitasnya oleh kalangan tradisional dalam kerangka ilmu Islam. Meskipun inovatif, metode ijmali yang sering digunakan terkadang melewatkan detail linguistik dan hukum yang sangat mendalam, yang biasanya ditemukan dalam tafsir klasik. Ya, itulah keterbatasan dari aliran tafsir modernis. Dapat saya simpulkan, aliran tafsir modernis telah membuka cakrawala baru bagi umat Islam untuk tetap relevan tanpa kehilangan identitas religiusnya. Meskipun memiliki keterbatasan, kontribusinya dalam menjawab tantangan modernitas tidak dapat dipandang sebelah mata. Al-Quran tetap menjadi sumber solusi global, pentingnya keseimbangan antara tradisi dan inovasi, dan perlunya sikap kritis dan terbuka dalam berijtihad. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.